Ini juga ular ini dia ular gaib. Jadi benda ini juga bisa mendatangkan rezeki bagi kita. Jadi tongkat ini dia bisa mendatangkan nama baik di kota kita. Kan tongkatnya ini bukan hanya artinya tongkat komando, ya kan? Jadi ini artinya tongkat juga menara masjid dia. Oh, nah, oke, siap. Saya baru sadari ternyata. Betul-betul guys. Iya. Ini kayak modelnya kubahnya masjid begitu. Iya. Terus apa lagi nih? Jadi bisa juga dikatakan ini tongkat menara masjid. Oke. Begitu. Begitu ya? Iya, tugu masjid begitu. Siap-siap. Ini ada tulisan di sini guys. Iya. Ini Islam yang punya, Pak. Iya. Islam yang punya. Iya, Islam kita. Kan lambangnya dia lambang Songko ini. Songko. Iya. Songko sembahyang. Nah, jadi kalau untuk daerah Jawa sebutnya ya Islam dia. Kita ambilin, saya beli. Luar biasa ukirannya ini. Memang ukirannya ini guys, kalau kita lihat susah untuk diukir oleh manusia karena ini kan bentuknya langsung dari gaib tadi. Kayak pohon begitu timbulnya kan? Iya. Ini bagus kobra. Itu kepala kobra sama naga. Ada perkawinan silang begitu guys. Kira-kira apa lagi ceritanya tentang barang ini biar teman-teman di rumah sudah bisa tahu toh. Ini pada zaman dulu ini. Jadi pada zaman penjajahan Belanda dulu, Jepang dulu, kan Indonesia ini kan belum bersenjata lengkap ya. Oke. Ceritanya kan, itu kan saya dengar juga sama cerita orang tua juga yang saya beli ini. Iya betul. Saya beli ini barang. Karena dulu kan yang punya senjata itu kalau dari sejarahnya itu cuman bangsa Jepang saja toh. Iya. Bangsa Jepang, Amerika Inggris itu hari, Belanda. Pokoknya sekitar berapa puluh negara yang masuk di sini dulu itu hari itu. Iya. Dalam sejarah kan sudah ada semua. Betul. Ya kan? Jadi dalam sejarahnya dulu kita Indonesia itu mereka berperang itu kasihan kita sampai dijajah itu 350 tahun. 350 tahun. Sejarahnya itu. Iya. Jadi sejarahnya kita Indonesia itu paling pedih sekali, menderita. Jadi mereka tidak punya senjata pada zaman itu hari, Pak. Jadi mau pakai apa? Terpaksa mereka pakaikan keris-keris begini. Lawan penjajah itu. Lawan penjajah. Sama tadi bambu runcing. Bambu runcing, begitu. Sehingga mereka pas itu hari dia dapat senjata, mereka ambil kembali di Indonesia, rebut kembali kan? Nah, dia rebut, dia pakai. Dalam Indonesia lengkap nih bersenjata semua, gitu. Begitu sejarahnya ya. Sehingga kita menang juga itu hari. Saya dengar cerita juga itu sama bosnya saya yang saya beli ini barang. Saya kan tidak tahu juga kan sejarahnya ya. Dari beliau di. Saya dengar juga cerita sedikit. Gitu. Keren juga saya kalau pegang barang ini guys. Jadi barang ini pas saya beli itu hari keadaan begini memang. Jadi saya beli itu. Pokoknya ya terserah aja kamu katanya mau berani beli, berani. Tidak juga katanya tidak ada paksaan, Pak. Iya. Ya. Barang ini tidak ada paksaan untuk dibeli. Ya kalau yang minat, yang hobi ya oke lah. Oke. Begitu. Pada itu hari katanya itu orang tua juga kan. Saya tidak lama saya bilang oke, saya minat. Langsung saya beli ini juga nih. Cocok harga. Orang tua yang punya nih, orang sudah tua sekali. Umurnya sekitar hampir mau 60-an lebih lah, hampir 70-an. Oh, sekitar 60-an. 60-an, 70-an. Itu yang punya ini. Iya. Berarti semua barangnya kita ambil ini. Tidak ada yang dia punya sekarang. Kalau barangnya itu kan saya panggil juga dia bosku tuh. Jadi kalau masalah barang dia itu banyak barangnya sekalinya. Di rumahnya itu penuh barang-barang itu. Saya bilang tapi barang-barang begini sih ya. Barang-barang emas semua, batangan, dari mulai batangan sampai cincin-cincin, ranting-ranting, gelang-gelang. Tapi kan posisinya saya untuk kita yang sekarang ini kan kita cari yang populer. Betul. Yang terkenal. Iya. Istilahnya kalau kita mau beli hanya gelang kan kata orang biasa-biasa saja. Tapi ini kan yang sudah yang populer ini di negaranya kita ini. Iya. Bukan hanya di negara kita Indonesia, hampir seluruh wilayah dunia ini masih terkenal ini tongkat ini. Sampai di Arab Saudi pernah juga di daerah Mekah. Barang ini? Iya. Berarti di sana ada juga ini?
Itu hari memang sempat ke sana dia ini. Sempat ke sana, Iya. tapi ada lagi yang bawa ke sini. Iya, ada juga yang beli begitu. Bawa kembali, oke. Iya. Sampai Mekah, Arab Sampai Saudi. di Arab Saudi. Iya. Sejarahnya begitu. Iya. Berarti ini barang sudah jauh juga melalui mana ini. Mohon maaf guys ya, sambil merokok kita ini. Soalnya ini kita buat videonya di pinggir laut. Anginnya agak kencang ini. Bakar dulu rokoknya. Oke. Terus apa lagi nih? Ceritanya tentang barang ini biar penonton di rumah bisa tahu juga sejarahnya. Supaya teman-teman bisa tahu sejarahnya, ceritanya ini bagaimana. Karena kan kita yang punya barang ini toh, jadi kita yang tahu ceritanya biar teman-teman di rumah bisa Iya. lebih percaya begitu dengan barang Jadi- ini. Karena kan kalau hanya lihat saja dari video seperti ini mungkin orang pasti berpikirnya di rumah, itu kuningan itu palsu. Toh? Jadi harus kita ceritakan juga sejarahnya biar Kalau- teman-teman di rumah lebih yakin. Begitu Ji. Iya. Tapi kalau Kita harus meyakinkan Iya. gitu. Begini, namanya barang, istilahnya ada yang asli dan juga ada yang palsu. Ada yang palsu, sudah Nah. pasti itu. Jadi kalau bicara palsu, yang mana yang palsu Ah, dan juga yang mana yang asli, hmm. kita tunjukkan dulu. Menarik ini. Jangan hanya cerita. Iya, jangan hanya cerita, betul. Kalau hanya cerita-cerita, sekarang orang tidak akan percaya. Itu yang saya bilang tadi, jangan sampai teman-teman di rumah berpikir bahwa palsu itu. Saya saja yang palsu saya belum lihat juga. Yang mana yang palsu? Ya kan? Kalau hanya katanya cerita-cerita, orang tanya gambar-gambar, katanya kadang kalau hanya kita lihat di HP, kadang orang tidak percaya. Betul. Jadi harus kita saksikan langsung. Iya. Begitu Pak. Jadi supaya teman-teman juga di rumah tahu, kira-kira kalau untuk membedakan ini toh Iya. antara yang palsu sama yang asli itu kira-kira bisa dilihat dari mananya dia? Kalau dilihat dari jenisnya juga Pak. Dari jenisnya. Iya. Jenis apanya itu kira-kira? Jenis kadar besinya, bentuknya juga. Oh, kadar bahannya ini nih. Tapi kalau menurut banyak kan yang sekarang yang pintar periksa emas itu Pak, bukan hanya satu orang atau dua orang. Bahkan kita di khusus wilayah Indonesia ini ribuan bahkan jutaan yang pintar itu periksa emas. Iya. Jadi di antara ribuan dan ratusan orang itu pendapatnya mereka itu beda-beda. Jadi begitu. Tapi kebanyakan yang periksa barang ini semua katakan oke, katanya Katakan barang ini bagus. bagus. Nice. Katanya. Itu guys, kalian bisa dengar sendiri. Sudah banyak yang teliti barang ini, yang periksa. Mereka katakan bahwa barang ini asli, bukan Iya. tiruannya. Iya. Yang tiruannya saya juga belum pernah lihat yang bagaimana, ya kan? Tapi kalau sudah langsung kita periksa asli katanya ini. Asli. Jadi barangnya ini ori guys, bukan KW. Jadi kalau misalkan kalian dapat barang ini, jangan sampai ada orang yang datang jual atau bagaimana toh. Iya. Kita tidak tahu. Untuk menawarkan barang ini diperiksa dulu guys. Karena jangan sampai itu barangnya palsu, karena ini adalah barang yang asli. Iya. Begitu. Yang palsunya saya belum lihat bagaimana bentuknya. Oh, yang palsunya. Iya. Tapi banyak memang. Lebih Tiruannya. banyak. Ini juga ular ini dia Hah? ular gaib Sendokkin Cobra. Oh, ular gaib dia ini. Iya. Jadi kapan kita pegang ini barang kan ada khasiatnya juga Pak. Oh, ada khasiatnya Iya. begitu. Siap. Jadi ada khasiatnya, bukan hanya katanya kita mau beli untuk perhiasan, Bukan hanya untuk mau dipajang. ya gitu. hanya untuk mau dipajang di rumah, atau bilang hanya untuk gaya-gaya, bukan. Betul, Tapi betul. kita beli ini untuk juga pegangan di rumah. Begitu pegangan di rumah itu artinya untuk benteng. Untuk membentengi diri begitu. Ya, benteng di rumah kan di rumahnya kita itu kan di dunia ini kan banyak makhluk-makhluk gaib Pak. Malu gaib betul. Jadi kapan ada kita simpan ini satu biji Satu buah ini benda di rumahnya kita, insya Allah kita akan sehat-sehat walafiat. Bang. Insya Allah ya, atas izin Allah begitu. Iya. Oke. Jadi dia jadi makhluk-makhluk gaib itu dia akan di benteng ini nih,
benteng untuk benteng di rumah, penjaga rumah. Begitu. Oke. Jadi begitu guys ya, ini benda bukan Hasilnya. hanya sekedar benda, bukan hanya untuk pajangan yang disimpan di rumah, ini ada khasiatnya juga untuk menjaga atau membentengi diri kita Iya. dari gangguan-gangguan makhluk astral. Luar biasa. Iya, makhluk gaib begitu. Khasiatnya banyak ini. Untuk kesehatan. Untuk kesehatan juga guys. Luar biasa juga benda ini. Jadi dan juga untuk khasiatnya juga, gunanya juga ini di umpamanya di kabupatennya kita kan, seperti di provinsinya kita. Jadi untuk menjaga nama baik begitu. Oh, untuk menjaga nama baik. Iya. Jadi bahwa hasilnya di situ atau pengusaha-pengusaha di situ hasilnya bagus. Bahwa mereka dapat, ini kan sejenis piala juga, Pak. Oh, begitu bisa Iya. dikatakan piala juga. Iya, piala. Jadi kita dapat penghargaan ini. Begitu. Oke. Piala penghargaan. Oke. Kalau penghargaan dari mana? Istilah dari negara ini. Ini kan barang sejarah, Pak. Iya. Jadi sama kita ciptakan sejarah. Jadi Oke. kita ciptakan sejarah. Ciptakan sejarah nih. Iya. Sejarah yang unik gitu. Kan sekarang orang mau cari keunikan. Katanya di pantai, di rumah, dimanapun kita pergi orang cari keunikan. Salah satunya keunikan yang ini sudah juga unik ini, Pak. Iya, betul. Gitu. Ternyata ini khasiatnya banyak sekali guys. Ini bisa jadi piala. Terlepas tadi ini terbuat dari emas guys. Ini barangnya asli bukan KW. Jadi kalau kalian sewaktu-waktu mungkin ditawarkan barang ini oleh orang lain, tolong diperiksa dulu begitu nih. Iya. Nah, diperiksa dulu, siapa tahu itu palsu. Karena sudah banyak tiruannya seperti ini, katanya Pak Nurdin tadi. Kira-kira apa lagi ceritanya ini mengenai benda-benda ini? Jadi benda ini juga bisa mendatangkan rezeki bagi kita. Oh, begitu. Iya. Seperti khasiatnya untuk pelaris begitu, maksud supaya lancar usahanya kita. Lancar, oh begitu nih. Usaha bisnis umpamanya itu. Oke. Hanya usaha bisnis atau kita kerja di mana-mana pun umpamanya, mudah-mudahan lah kita dapat rezeki. Ini kan barang ini kan ciptaan Tuhan semua. Iya. Asalnya ya kan. Jadi Tuhan itu kan semua menciptakan barang-barang, bukan hanya tongkat ini. Semua diciptakan apa yang ada di alam semesta alam ini, semesta semua ini. Tuhan yang ciptakan. Iya, ciptakan. Jadi kita hanya kan ini kan sebagai untuk doa juga kita, bagi kita. Doa. Kadang mudah-mudahan tongkat ini mendatangkan rezeki bagi kita kan begitu. Iya. Jangan kita niatkan mudah-mudahan dapat bala, jangan. Iya, betul. Ya, mudah-mudahan kita dapat rezeki terus begitu. Jadi insya Allah. Yang penting niatnya baik. Iya, niatnya baik. Begitu guys. Jadi ini benda ini katanya Pak Nurdin bisa mendatangkan juga rezeki begitu. Iya, di rumah. Di rumah jika disimpan di rumah. Dan ini harganya 500 juta. Kalau kalian berminat mau beli, untuk para kolektor bisa langsung komen. Saya sudah ulang-ulang dari tadi, bisa langsung di komen. Kira-kira apa lagi nih yang bisa dibahas ini tentang benda ini? Karena ini kan benda bersejarah. Iya. Jadi kayaknya banyak cerita yang bisa kita bahas nih mengenai benda ini. Jadi ini kan, saya paling takut sekali kalau saya lihat tongkat ini. Takutnya kenapa itu? Takut kenapa? Jangan sampai istilahnya tongkat ini jangan sembarang kita pergunakan ini, Pak. Oke. Iya. Istilahnya Tidak bisa dipegang sembarang orang juga ini barang. Bisa sembarang orang, tapi jangan diniatkan jahat begitu. Oke. Anda boleh kita tikamkan manusia. Iya betul. Atau ditusukkan orang, begitu, Anda boleh dia. Ini, gitu. Jadi kalau pegang barang ini tergantung juga dari individunya masing-masing. Kalau dibuat untuk kebaikan, diniatkan untuk kebaikan, maka hasilnya juga akan bagus. Iya. Gitu. Seperti itu. Bagus. Dan mungkin kalau dipegang untuk orang yang niatnya tidak baik, kayaknya bisa untuk mencelakakan juga ini. Iya. Tergantung dari orangnya masing-masing yang pegang ini barang. Selain itu apa lagi yang kita bahas? Mungkin kita akan buat 2 segmen ini. Jadi tongkat ini dia bisa mendatangkan nama baik di kota kita. Di kota kita. Iya. Kota kita, provinsinya kita, kabupatennya kita, nama baiknya kotanya kita
kampungnya kita, provinsinya kita akan bagus. Oke, siap. Berarti kita dapat piala begitu. Wih, siap. Banyak sekali khasiatnya nih benda guys ya. Bisa untuk mengharumkan juga nama provinsi, kabupaten dan sebagainya. Iya. Termasuk juga individunya yang pegang barang ini. Luar biasa ini khasiatnya barang ini. Pantas harganya mahal. Iya, agak sedikit lumayan mahal lah. 500 gram dia beratnya. 500 gram beratnya guys. Setengah kilo. Setengah kilo. Kira-kira apa lagi ini yang bisa dibahas? Biar Jadi kita ceritakan sejarahnya barang ini biar teman-teman di rumah bisa lebih paham, bisa lebih tertarik dengan benda ini, bisa tertarik untuk memiliki benda ini begitu. Seperti yang saya katakan tadi kan, kalau untuk kita lihatkan di video begini pasti orang berpikirnya jangan sampai itu palsu itu. tidak palsu. Jadi Itu yang namanya yang yakinkan. palsu. Namanya benda itu yang palsu. Jadi kan di apa perhiasan ini kan ada 2 jenis juga dia Pak. Ah, Ada yang emas, ada juga yang yang pandang enteng katanya Pak. Yang murahnya begitu. Yang pandang enteng itu sudah bahannya nih katanya orang aluminium. aluminium. Atau tembaga. Ah, Tapi kalau kuningan itu bahannya dia itu bahan nomor 1 di dunia. Kuningan campur emas dia. kuningan campur emas. Itu nomor 1 sudah di dunia. Dicampur sama emas yang pendulangan itu kan, ini pembuatannya sudah pabrik juga kan yang olah juga di mereka dulunya ini. Yang kasih bagus lagi, yang kasih sepu, kan disepu kembali ini nanti. Kalau orang yang beli, Oke, siap. ini Ini kan disepu kembali. awalnya benda ini dari gaib, toh gaib. Timbulnya dari gaib guys, munculnya dari gaib, tapi disempurnakan kembali Ya, begitu sama manusia lagi. Lebih bagus lagi lah ibaratnya. Iya, disepu kembali Bentuknya artinya. disepu kembali guys. Jadi dia bisa bagus seperti ini. Iya, betul. Iya. Tapi ini benda kira-kira kalau biasa kan menurut sepengetahuan saya yang saya nonton di YouTube itu biasanya sebuah benda-benda bersejarah itu biasanya diklaim di dalamnya itu kayak ada kodam begitu. Tidak tahu kodam. Kodam itu kayak ada jinnya begitu. Begitu ya? Iya, karena kebanyakan kan yang saya nonton di YouTube itu saya lihat mereka itu biasanya ada kris gitu. Memiliki kris mereka, terus mereka klaim di krisnya itu ada kodamnya, disebut kodam begitu, jin. Ada penunggunya begitu. Begitu ya. Kalau untuk barang ini bagaimana? Kalau menurut saya kan ini barang saya beli sekitar sudah mau ada hampir ya hitunglah 2 tahun lah. 2 tahun. 2 tahun yang lalu lah. Iya, 2 tahun yang lalu saya beli. Jadi selama saya pegang ini barang, kalau saya dekati itu, gimana saya bepergian itu, kayak memang ada kodamnya juga. Ya, Pak. Oh ada, ada kodamnya juga. Kodamnya itu artinya ada tenaga kebaikannya. Oh dia kebaikan bukan untuk keburukan. Iya, bukan untuk keburukan. Iya. Ada tenaga kebaikannya, ada, dan juga setelah kita bawa-bawa itu barang, sering kita dapat alamat yang baik. Begitu. Oh begitu. Rezeki yang Ibaratnya baik, kalau begitu. kita bawa terus ini barang, hal-hal yang baik akan datang Iya, begitu. hal-hal yang baik akan datang ya. Dan juga bisa mungkin menolak bala begitu. Menolak bala. Bisa Iya, menolak iya. bala. Gitu. Jadi supaya kita jangan penasaran, masing-masing yang mau berminat bisa langsung hubungi, ya kan? Nanti kita bakal khawatir nih harga ini Iya, berapa bakal nih? harga. Ini Pak sudah murah, saya kasih 500 juta ini. Tapi sebenarnya harga aslinya 5 miliar, ya kan? Iya. Tapi hanya yang 500 juta saya kasih mungkin. Satu saja deh. Iya, 500 juta. Yang lainnya yang mungkin sekitar 4 lah, 4 M, begitu. 4 miliar, begitu. Jadi bonus. Bonus, dikasih bonus. Iya. Bonus satu aja mungkin, ya, atau 500 juta itu. Begitu. Dan juga cita-cita yang saya ini kan ada juga yang apa? Di dalam ini tongkat ada anunya, intinya Pak, ilmunya. Jadi cita-citanya saya akan apa? Ini terbentuknya benda ini Pak, ada cita-citanya juga dia. Cita-citanya siapa itu? Benda ini atau dari kita sendiri? Bukan dari saya, dari benda ini. Dari benda ini? Iya. Benda ini berarti memiliki cita-cita guys. Iya. Dia ada cita-citanya, sejarahnya begitu. Iya, sejarahnya begitu. Kira-kira cita-citanya apa itu? Ini setelah saya pelajari intinya ini, kan harus kita pelajari juga ini Pak. Bukan hanya kita beli, harus kita pelajari
ada apa kira-kira di dalam tongkat ini. Ah. Nah, ya kan? Kita periksa nih, pertama begini, kita buka dulu tongkatnya. Nah, ternyata keris. Ah, Chris. Nah, pas saya tutup kembali, ternyata di dalam itu ada seperti jimat mutiaranya. Mutiara gitu. Iya. Di dalam itu ada mutiara ya. Pas saya buka itu, lembaran anu sekalinya. Lembaran sejenis peta. Oh, Ada petanya ini, siap. Pak. Ya guys, ternyata ini benda di dalamnya ini terdapat keris. Iya. Keris, dan ketika dibuka di dalamnya ada kayak peta begitu. Iya, peta. Oh, oke, siap-siap, menarik ini. Jadi di dalam peta itu ternyata ini niatnya ini tongkat ini harus kita buatkan sebuah masjid juga dia kapan ada rezekinya kita. Begitu. Oke. Makanya kapan dia laku toh? Ah, Jadi kau buatkan tuh masjid oke. supaya tambah mujur usahanya kamu katanya. Oke, siap. Makanya cita-citanya juga saya itu insya Allah. Oke guys, Insya Allah akan buat katanya sebuah Pak Nurdin, apabila barangnya ini laku, dari kalian ada yang beli, cita-citanya beliau itu membangun masjid ya begitu, Ya. masjid musola lah. Yang musola lah. Begitu. Ini cita-cita juga dari benda ini sama dari Pak Nurdin sendiri. Iya. Jadi kita itu sudah diniatkan memang. Iya, Jadi kita harus bangun sebuah masjid begitu. Jadi selama saya pegang ini tongkat ini, insya Allah kita sehat-sehat terus walafiat. Gitu. Insya Allah ya. Badannya kita kayak tegar-tegar begitu kuat. bugar. Ini khasiatnya juga Iya. bisa menyehatkan. Bisa langsung dicek sendiri, Iya. barangnya dibuktikan sendiri. Iya. Kalau ini barangnya bukan KW guys. Iya. Jangan hanya cerita-cerita kayak palsu-palsu itu. Kalau hanya untuk dilihat di video seperti ini, mungkin Iya. kalian berpikir bahwa ini barangnya barang palsu. Iya. Jadi kalau berminat, Iya. bisa langsung datang cek barangnya sendiri. Iya. Langsung diperiksa. Langsung periksa. Nah. Atau perlu dibawa, atau perlu membawa peneliti begitu. Iya, Untuk- peneliti. Supaya dia teliti langsung ini barang. Teliti langsung dengan komputer kah? Pakai Iya, komputer langsung pakai dengan komputer begitu. dan juga pakai batu gosok-gosok itu. Iya, pakai pokoknya alatnya lah, Iya, alatnya. alat untuk mengecek keaslian barang ini. Dan bisa juga menggunakan komputer, guys. Karena ini memang pernah dicek menggunakan komputer. Ya, pernah komputer. Menurut Menurut komputer itu yang periksa bagus. bagus. Iya. Begitu. Saya barang juga itu. Terpercayalah. Luar biasa pengecekannya ya. Langsung menggunakan komputer, guys. Ini mungkin dipakaikan aplikasi begitu, atau saya kurang tahu juga aplikasinya apa. Jadi dia bisa mendeteksi keaslian dari barang ini. Iya. Hanya menggunakan sebuah komputer. Mungkin di scan atau bagaimana, saya juga kurang tahu. Bisa jadi ya, mungkin di scan begitu di komputer untuk mengecek keaslian barang ini. Ini barang kalau disepu kembali nih Pak, disepu kembali, boy tambah mengkilat lagi dia. Lebih mengkilat lagi ya. Iya, kalau sudah disepu pasti. kembali itu. Kan di toko-toko emas itu, penjual emas itu mereka kan pintar itu, mereka pabrik-pabrik itu, mereka kayak di pilox kembali kan. Iya. Kayak seperti barang itu kan kayak di pilox. Mereka kan dia sepu kembali. Dia ambilkan apa? Butiran-butiran emas pendulangan itu kan. Butiran emas pendulangan mereka solder kembali. Kasih rapi kembali tambah mengkilat lagi. Gitu. Supaya lebih mantap. Iya, supaya lebih mantap lagi.